Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-272, yaitu Al-Izdiyadu minal khairi fi awakhiril umri, yaitu menambah amalan ketaatan atau amalan baik di sisa umur yang ada. Sebagaimana ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin yang ada pada bab ke-12 di dalam Riyadhus Shalihin. Tahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain bahwasanya umur itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan kita meninggalnya kapan, ya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, inna rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yabqa bainahu bainaha ila zira fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai yang tersisa antara dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Ternyata takdir mendahuluinya dan dia ternyata melakukan amalan penduduk neraka di akhir umurnya, di sisa-sisa umur yang ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa inna ahadakum, kata Nabi SAW, la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu bainaha illa zira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sebaliknya ada orang yang selama hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka sampai jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal sehasta, tapi ternyata takdir mendahuluinya. Ternyata di akhir umurnya dia bertaubat. Dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya dan Allah tutup umurnya dalam keadaan demikian, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa ajmain, kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqomah, diberikan ats-tsabat di atas agama Islam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang ma'tsur yang hendaknya juga kita baca yaitu Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah akhirnya. Maksudnya Allah, jadikanlah akhir umurku adalah penutupan yang baik, dan jadikanlah penutupan dari umurku itu adalah amalan yang baik. Dan telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya man kana akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tentu saja perkataan yang seperti ini tentu saja didasari dengan kebiasaan, ya. Kalau dia biasa melakukan amalan ketaatan, berkata yang baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia mengucapkan kalimat tauhid di akhir umurnya. Tetapi kalau misalnya di masa hidupnya dia biasa untuk melakukan amalan buruk, ya, berkata yang kotor, kasar, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga akan jadikan penutupan dari akhir hidupnya dalam keadaan mengatakan yang buruk. Waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu wajib bagi setiap manusia ketika masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk memperbanyak amal soleh.
Saya sering katakan banyak-banyak menanam kebaikan di muka bumi. Jangan sampai menanam keburukan. Ya, banyak-banyak menanam kebaikan di muka bumi selama masih hidup. Ketika kita masih muda, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk banyak melakukan ketaatan dan kebaikan, maka lakukan. Jangan sampai menunggu ajal tiba. Jangan sampai menunggu masa tua. Jangan sampai menunggu masa lemah dan sakit. Ketika kita sudah lemah dan sakit, maka tidak akan mampu, ya. Tidak sama orang yang beribadah di masa tua, di masa lemah, masa sakit, dengan orang yang masih diberikan kekuatan ketika masih muda dan seterusnya. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk senantiasa melakukan amalan ketaatan dan kebaikan di sisa umur yang ada. Kemudian kita akan bacakan dua dalil. Yang pertama dari Al-Qur'an dan yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam surat Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku famaliz zalimina min nasir." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37, Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha." Mereka orang-orang kafir tuh berteriak di dalam neraka. Seraya mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka sehingga kami bisa beramal sebagaimana yang dulu kami tinggalkan di dunia, berupa amal kebaikan, berupa amal ketaatan, ya, menerima ajakan para nabi dan rasul. Tapi ternyata mereka tidak demikian, sehingga Allah Subhanahu wa taala lemparkan mereka ke dalam neraka, waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian ketika mereka dalam keadaan seperti itu, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man yatadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah berikan umur kepada kalian? Ini syahidnya. Bukankah kami telah berikan kesempatan kepada kalian umur? Berapa tahun hidup di dunia? Ya, 60, 70. Ya, kenapa tidak digunakan kesempatan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kami telah memberikan an-nadhir, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami telah memberikan an-nadhir, pemberi peringatan? Apa yang dimaksud dengan an-nadhir? Ya, an-nadhir kata para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud pemberi peringatan itu adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah utus para nabi dan rasul untuk memperingatkan kalian dari bahaya, ya, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka. Ternyata mereka malah mendustakan para nabi dan rasul. Mereka malah berbuat amalan-amalan yang bisa mengantarkan mereka ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Bukankah kami telah kirimkan utus kepada kalian pemberi peringatan? Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan pemberi peringatan sini adalah uban. Ya, tetapi yang sahih, Allahu taala a'lam bishawab, itu para nabi dan rasul. Itu nabi dan rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus untuk memberikan peringatan kepada manusia. Ya, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur agar digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amalan-amalan kebaikan, bukan digunakan untuk bermaksiat, bukan digunakan untuk berfoya-foya, bukan digunakan untuk hal-hal yang mengandung hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah digunakan untuk hal-hal yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala.
Ya, walaupun kita masih muda, justru masih muda, kesempatan untuk ya banyak melakukan ketaatan. Nabi SAW katakan tentang 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apa? Ada syabun, ada pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh berkembang dalam rangka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syabun di sini sebutkan pemuda. Kenapa? Biasa orang umur masih muda, sukanya foya-foya, senang-senang, happy-happy. Tapi dia gunakan masa mudanya untuk melakukan ketaatan. Dia belajar agama, hafalin Al-Quran, hafalin hadis Nabi SAW. Iya, makanya mereka yang masa mudanya dihabiskan untuk belajar, menghafal Quran, hadis Nabi SAW, melakukan ketaatan. Wah, itu nanti akan mendapatkan apa? Naungan. Iya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak berikan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sehingga dia tidak kepanasan. Matahari didekatkan sejauh satu mil. Bayangkan, sangat panas. Sangat panas. Allah Subhanahu wa taala beri naungan kepada mereka. Dari sini, dari ayat ini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya ya, ini isbat, penetapan bahwasanya mereka orang-orang kafir di neraka berteriak. Ya, berteriak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hum yastarihuna fiha. Mereka di dalam neraka itu berteriak. Ya, berteriak. Bagaimana berteriaknya? Allahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak tahu. Dari sini kita juga ambil faidah yang ketiga. Mereka orang yang dimasukkan ke dalam neraka minta dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal baik, untuk melakukan amal taat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan penduduk neraka yang mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, kata mereka, agar kami bisa melakukan amal soleh yang dulu kami tinggalkan. Ya, sehingga kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia, maka gunakan untuk menanam amal-amal baik. Ya, apa saja yang kita mampu. Kata Nabi SAW, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Ya, dari ayat ini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur, kesempatan kepada kita agar kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan jin, ya, tujuannya untuk mentauhidkan Allah. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk ya banyak menanam kebaikan di muka bumi. Ya, bukan yang lain. Bukan menumpuk harta, bukan untuk berbangga-bangga dengan kekayaan dan seterusnya. Dari sini kita bisa ambil faidah juga bahwasanya jangan tertipu dengan masa muda. Ya, oh masih muda ini, masih panjang, foya-foya dulu, nantilah tobatnya kalau sudah tua. Subhanallah. Jangan. Ini magrur, ini tertipu. Betapa banyak anak-anak yang masih muda tapi ternyata umurnya pendek. Ya, tiba-tiba kecelakaan di jalan raya, nauzubillah. Ya, kemudian ada juga yang sakit. Kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih muda, masih kecil. Ya. Jadi jangan tertipu dengan panjangnya angan-angan, masih muda ini. Ya, nantilah kalau sudah tua baru tobat. Ya, jangan. Kita tidak tahu umur sampai kapan. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita meninggal itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini rahasia Allah. Kita tidak tahu kita umurnya sampai umur berapa, nggak tahu. Kita tidak tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau misalnya ada orang yang ngaku, saya tahu umurnya saya sampai berapa, maka kita katakan ente dusta, kadzab. Ya. Klaim orang yang mengatakan bahwasanya dia mengetahui kapan meninggal, bahkan dia mengatakan umurnya atau kematiannya bisa di reschedule, bisa diatur ulang sehingga malaikat maut ditunda. Malaikat maut, saya belum mau mati, nanti aja, kan begitu. Nggak bisa.
Maka kita katakan ini orang kadzab, pendusta. Tidak ada manusia yang mengetahui kapan dia meninggal, nggak ada. Sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Iya, tidak tahu sampai umur berapa beliau hidup di muka bumi. Iya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang. Ketika umur panjang, kata Nabi SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang diberikan umur panjang dan hasan amalnya. Nabi SAW ikat umur panjang dengan amal yang baik. Kalau hanya umur panjang saja tapi amal yang nggak baik, percuma. Ya, percuma. Diberikan umur panjang tapi tidak melakukan amal baik, percuma. Kata Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang diberikan umur panjang plus ya baik amalnya. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya orang-orang yang zalim mereka akan mendapatkan azab di dalam api neraka yang sangat pedih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazuku famalidz zalimina min nasir. Rasakan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan amalan kebaikan di sisa umur yang masih ada ini. Amin ya rabbal alamin. Taib. Dalil yang kedua kita baca yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Rawahul Bukhari. Qala ulama maknahu lam yatruk lahu uzran id amhalahu hadhil muddah. Yuqalu a'zara rajul idza balagal ghayata fil uzri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabur Riqaq, hadis nomor 6419, dan juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, hadis nomor 112 dalam Riyadhus Shalihin, di bab ini, bab al-hatsu ala izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri, bab yang ke-12. Kata Nabi SAW, a'zarallahu ila mri'in. Ya, Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika telah memberikan umur kepada manusia sampai mencapai umur 60 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan padanya hujjah dan Allah telah menafikan uzur. Ya, Allah telah menafikan uzur. A'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Allah Subhanahu wa taala ya sudah tidak memberikan uzur kepada seseorang yang telah diakhirkan ajalnya sampai 60 tahun. Kalau ada orang sudah umur 60 tahun tapi masih melakukan maksiat dan dosa, subhanallah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kesempatan kepada dia berupa umur 60 tahun. Bayangkan, dia tinggal di negeri Islam, dia juga ngaku agamanya Islam, ternyata dia malah melakukan dosa dan maksiat. Maka dia telah tegak hujah dari Allah Subhanahu wa taala dengan umurnya itu. Umurnya sudah 60 tahun, iya. Allah sudah berikan kesempatan panjang, tapi dia tidak menggunakan umurnya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka berbuat kebaikan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala sudah tegakkan hujah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'zarallahu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur lagi. Apalagi dia tinggal di negeri kaum muslimin yang dia notabene juga mengaku agama Islam, atau dia non-Islam dan tinggal di wilayah negara kaum muslimin. Ya, tegak hujah padanya. Maka berhati-hatilah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan umur, kesempatan, tapi tidak digunakan dalam rangka untuk mendengar seruan dari utusan Allah Subhanahu wa taala
yaitu para nabi dan rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya mereka telah dinafikan uzur. Iya, tidak ada uzur lagi bagi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Kenapa? Karena sudah tegak hujah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan Alkitab, Al-Qur'an, sudah utus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nazir, sebagai pemberi peringatan. Mereka malah menolaknya. Mereka malah mengingkari nabi tersebut. Ini tidak ada uzur bagi mereka yang seperti ini. Makanya Nabi SAW mengatakan azarallahu mra'an ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Ya, sudah tidak ada uzur bagi mereka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kesempatan umur sampai 60 tahun tapi tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah. Yang pertama, sa'atu rahmatillahi bi ibadihi. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kenapa kok demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan umur, kesempatan kepada manusia sampai 60 tahun, bayangkan. Yang kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, wa qalilun ma yujawizu zalik, dan sedikit yang lebih dari itu. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan umur dengan rahmatnya, dengan keluasan rahmatnya, tetapi dia tidak gunakan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, melakukan amalan ketaatan di masa hidupnya, maka Allah tidak memberikan uzur lagi kepada mereka. Kenapa? Karena hujah telah tegak. Tegak. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an, mengutus Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah diberikan umur sampai 60 tahun. Mereka tidak gunakan dengan baik dan benar. Maka ketika mereka wafat, mereka mati dalam keadaan tidak mau beriman, ya, mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Fatir tadi ayat 37, wa hum yastarihuna fiha. Sehingga mereka berteriak minta dikeluarkan dari neraka, sehingga minta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal. Subhanallah. Maka tidak ada uzur lagi bagi mereka. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil, innallaha la yu'aqabul ibad illa ba'da iqamatil hujjah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, tidak menghukum hamba kecuali setelah ditegakkan hujjah. Tadi sudah sebutkan, ini orang udah diberikan umur 60 tahun sampai 60 tahun. Ya, sudah tegak hujjah berupa apa? Umur. Iya. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an. Sudah mengutus para nabi dan rasul. Tapi mereka malah tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka tidak menerima ajakan Allah dan rasulnya. Sehingga mereka ingkar, sombong, magrur, tertipu dengan kehidupan dunia dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah tegakkan hujah dan mereka ya tidak memiliki uzur lagi. Pelajaran yang ketiga adalah umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 60 tahun, ya, sampai 60 tahun itu bukan berarti ajalnya sudah dekat, ya. Bukan berarti ajalnya sudah dekat. Bisa jadi dia dikasih umur sampai 60 tahun ternyata masih diberikan umur lagi. Ya, sampai 70 tahun, sampai 80 tahun ada. Begitu juga sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur masih muda, 20 tahun, 30 tahun, jangan menyangka bahwasanya hidupnya dia masih panjang. Jangan menyangka bahwasanya hidupnya masih panjang. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, betapa banyak anak-anak yang masih muda, umur belasan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, ternyata dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan merasa aman ketika masih muda. Dan juga ketika sudah tua, jangan merasa putus asa. Oh, saya sudah tua, amal sedikit, bekal sedikit. Jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berusaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba. Ketika kita udah tua 60, 70, ya banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak
melakukan amalan ketaatan di sisa umur yang ada. Yang kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita ya dengan husnul khotimah, ya ditutup dengan penutupan yang baik, yang indah, dan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan ya tidak ada hisab dan tidak ada azab. Yang penting kita berusaha untuk ya menambah amal, memperbanyak amal di sisa umur yang ada. Jangan tertipu dengan masih panjangnya usia. Oh, saya masih 20, saya masih 30. Jangan. Kita tetap berusaha untuk memperbanyak amal ketaatan. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah man balagha sittin la hujjatalahu fi adami at-taubah fil ma'asi. Siapa saja yang umurnya sudah mencapai 60 tahun, ya, jangan sampai tertipu dengan bujuk rayunya syaitan, ya, sehingga ya nggak apa-apa, nggak usah bertaubat dan seterusnya ya. Sehingga kita diwajibkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur yang ada, walaupun masih muda. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak kembali kepada Allah. Nabi SAW bertaubat sehari berapa? 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Ya, fa inni astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar, kata Nabi SAW, sehari itu 100 kali. Ini Nabi ya. Nabi saja sampai 100 kali beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar, minta ampun kepada Allah. Apalagi kita. Ya apalagi yang umurnya sudah 60, ya banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Dan perkuat rasa harap. Iya, perkuat rasa harap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba dan menerima amalan hamba. Iya. Ketika di masa-masa itu perbanyak harap sehingga husnuzon kepada Allah. Dan kita juga merasa takut dari amal-amal yang telah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus seimbang antara harap dan takut. Dan kita dasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kecintaan dan pengagungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan kita untuk beramal di sisa umur yang ada ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, ditutup usia kita dengan penutupan yang indah ya, ditutup dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.